Memang ada dua target yang kita canangkan. Satu target jangka pendek dalam waktu yang dekat, satu lagi target jangka panjang. Panjang ini terkait dengan global. Kondisi sekarang memang yang paling realistis, yang paling mudah untuk dilakukan adalah mengenjot sektor pariwisata. Dan itu sudah dijadikan kebijakan pemerintah. Saat ini paling tidak sudah ada 3 hal. Satu, kita memperbaiki konektivitas. Jadi peningkatan penerbangan akan kita upayakan. Yang kedua, pelabuhan penyeberangan beserta alat transportasi untuk memudahkan begitu tiba di Sabang, turis-turis bisa langsung diangkut dengan bis-bis yang sesuai. Yang ketiga adalah membuat atraksi-atraksi yang menarik. Kita sebetulnya berusaha membuat Sabang ini merepresentasikan Indonesia. Karena kan orang selalu mengenal Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi begitu orang sampai ke Sabang, kita mencoba mengekspresikan Indonesia itu begini loh gitu. Jadi saya berharap ke depan pariwisata Sabang tidak hanya mengangkat potensi Sabang, tapi juga mengkapitalisasi potensi wisata Indonesia secara nasional. Kita sajikan di sini. Jadi orang bisa datang ke Sabang, dia tidak hanya melihat Sabang, tapi juga melihat potensi-potensi wisata Indonesia yang lain. Infrastruktur, tadi kita lihat sudah ada usulan-usulan dari Kementerian Pariwisata, sudah ada rencana-rencana dari Kementerian Perhubungan. Yang paling real sebetulnya saat ini yang pertama memperbaiki pelabuhan penyeberangan Balohan ke Ulele. Itu supaya begitu datang sampai di sana semuanya sudah lebih tertata dan dari sana diangkut dengan bis-bis wisata. Yang kedua, kita akan bicara dengan perusahaan-perusahaan penerbangan untuk meningkatkan frekuensi dan menjaga stabilitas penerbangan. Jangan sampai ada penundaan, pembatalan, dan lain-lain. Nah, untuk sumber daya manusia, kita mengusulkan untuk membuat sekolah-sekolah kejuruan tingkat S, sekolah menengah atas, supaya tenaga kerja di sini, khususnya generasi muda terserap, dan itu akan memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang datang ke Indonesia, Sabang maksud saya. Ya, yang selalu saya tekankan bahwa kita harus bergerak bersama-sama. Jadi tidak ada pemerintah pusat, tidak ada pemerintah Aceh, tidak ada pemerintah Sabang. Kita harus bergerak sebagai satu tim dan tujuannya juga harus sama. Saya bahkan sudah menentukan untuk membentuk 3 tim bersama-sama, terdiri dari kementerian di Jakarta, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah Sabang. Saya pun akan minta tempat di sini untuk tim saya bisa berkantor di Sabang setiap saat, sehingga lebih intens komunikasi antara kementerian-kementerian di Jakarta dengan para pelaku di lapangan. Saya perlu ini karena menurut saya ini harus dikawal, itu aja kuncinya. Jadi semua program harus dikawal, cara mengawalnya ada orangnya dan ada tempatnya di sini, di lokasi. Jadi kita bisa melihat, udah benar belum pelabuhannya, udah ada bis belum, itu yang akan saya lakukan. Salah satu basis dari pengembangan ekonomi kreatif, sektor ekonomi kreatif adalah kekuatan komunitas. Karena di setiap sektor, 16 sektor yang di bawah Badan Ekonomi Kreatif itu, rata-rata bentuk industrinya itu banyak digerakkan oleh kekuatan komunitas. Nah, saya tahu bahwa harusnya di Sabang juga pasti ada komunitas-komunitas yang bersentuhan dengan sektor ekonomi kreatif. Saya bahkan tahu ada satu anak muda yang membuka toko di Sabang, menjual souvenir Sabang dengan desain-desain yang lebih bergaya muda, yang ternyata cocok dengan kebutuhan para wisatawan dari kota-kota lain di Indonesia gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang inginnya harus didukung, tapi mungkin sebagai awal Badan Ekonomi Kreatif tentunya harus bekerja sama dengan Pemda Sabang ya. Konsentrasinya mau di mana gitu. Karena di sini kan sebenarnya ada pariwisata dan pariwisata yang terbesar itu pariwisata. Dan untuk memodernisasi industri pariwisata, ya saya dibutuhkan dukungan dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang lebih modern gitu. Itu sebenarnya. Jadi ke depan Badan Ekonomi Kreatif tentunya berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Sabang gitu. Harus ditentukan oleh visi Kota Sabang juga, local government juga. Gitu. Sebagai contoh misalnya Badan Ekonomi Kreatif ini sudah berinisiatif berembuk dengan sejumlah pimpinan daerah. Misalnya yang saya kasih contoh tadi, misalnya dengan Pemda Kota Bandung.
di dari Pemda Kota Bandung mereka menyampaikan visi mereka tentang ekonomi kreatif, dan di situ kemudian kita melihat di sektor di aspek apa kita bisa didukung sebagai badan nasional ya. Tapi tiap daerah tuh punya karakternya sendiri ya. Tiap daerah ada karakter. Tidak perlu ini yang menarik itu sebenarnya adalah Indonesia ya yang punya keragaman yang demikian luas. Sektor ekonomi kreatif itu tidak bisa juga dibangun secara seragam gitu. Misalnya kalau Bandung khas dengan musik dan desain gitu ya. Tapi di kota lain ada. Misalnya kita bicara Jogja. Jogja itu memiliki sumber daya manusia bidang IT yang kuat banget. Pengembangan aplikasi di Indonesia ini banyak dikerjakan oleh anak-anak Jogja. Itu jadi kita ketika ke Jogja kita bicara aspek berbeda dukungannya, pengembangannya. Atau misalnya kita bicara ke Bali, Bali juga berbeda gitu. Dukungannya banyak sih yang bisa kita lakukan. Kebutuhannya mesti datang dari daerah dulu. Jadi mereka bisa mengajukan kepada Badan Ekonomi Kreatif ya kebutuhannya apa. Misalnya kalau kebutuhan pelatihan, nanti dari Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf ya, itu bisa membantu, bahkan ya mungkin bisa mendukung sampai ke anggaran. Atau butuh misalnya butuh kreatif center gitu, supaya komunitas kreatif dia bisa berkumpul, dan di dalam kreatif center itu butuh fasilitas seperti apa, atau butuh ketersediaan informasi atau konten seperti apa. Itu bisa didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif nantinya. Tapi kita perlu kerjasama dengan ke Balohan ataupun ke wilayah-wilayah yang lain, sehingga akan banyak orang yang pergi dan akan menghemat waktu, jadi efisiensi waktu. Kemudian langkah yang kedua yang menurut kita juga sangat penting adalah melakukan investasi kepada hotel gitu. Jadi masyarakat sini memerlukan segera hotel-hotel yang memang murah, efisien, dan bisa memberikan dampak kepada multiplier effect yang lain gitu. Yang ketiga adalah memperbaiki beberapa titik-titik yang sebagai view of point daripada pengembangan pariwisata, sehingga minat masyarakat untuk melakukan kunjungan wisata ke Sabang ini terjadi peningkatan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah membuat kegiatan-kegiatan event-event yang bersifat